Tadi kontrak politiknya hanya 3 poin, menjadikan Ray sebagai mitra utama, saya kira nggak ada masalah. Kemudian memudahkan perizinan, mungkin dirasakan masih banyak mahal dan lain sebagainya, kita akan bereskan. Yang ketiganya sama-sama membangun kota yang layak huni berkelanjutan. Ya, hari ini saya memberikan pesan bahwa kota global, bahwa kota Jakarta dalam 5 tahun ke depan ekonominya akan banyak dipengaruhi oleh tata ruang. Semua yang kita lihat di Jakarta itu dampak dari politik tata ruang, ya. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan pesan agar bersama-sama gubernur baru kita membangun Jakarta bersama Ray yang mayoritas adalah ekonomi tata ruang, kan, dengan konsep berkeadilan, ya, pengentasan kekumuhan, ada dana renovasi, membangun apartemen buat Gen Z yang murah di atas pasar. Kan saya butuh mitra, maka mereka akan jadi mitra pembangunan Jakarta Kota Global, pembangunan jutaan social housing, itu nanti diserahkan kepada kelompok real estate yang tergabung di Jakarta. Jadi mereka akan jadi mitra membangun Jakarta baru, Jakarta maju yang berkeadilan. Tadi sempat ngomongin soal kontrak politik, kan? Kontrak politik seperti apa maksudnya? Tadi kontrak politiknya hanya 3 poin, menjadikan Ray sebagai mitra utama, saya kira nggak ada masalah. Kemudian memudahkan perizinan, mungkin dirasakan masih banyak mahal dan lain sebagainya, kita akan bereskan. Yang ketiganya sama-sama membangun kota yang layak huni berkelanjutan. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip utama yang sangat baik, tentulah saya tanda tangani sebagai kontrak komitmennya. Kalau soal reklamasi di Ancol ini menarik tadi, kan, beberapa kajian dari ITB, dari Kiara nyebutin bahwa reklamasi di utara Jakarta itu menimbulkan banyak dampak sosial dan dampak ekosistem. Rencana Akang gimana nih kalau? Ya, namanya pembangunan kan harus ada amdalnya, ya. Jadi antara niat baik membangun dengan dampak sosial, dampak lingkungan harus dikaji seminimal mungkin. Tidak ada pembangunan yang tidak berdampak. Semua pembangunan teorinya pasti berdampak. Tinggal kita memitigasi dampaknya seminim mungkin, di mana kebaikan dan kekurangannya lebih banyak mana. Kalau lebih banyak kekurangannya tentu jangan dilanjutkan. Tapi kalau lebih banyak kebaikannya, kebermanfaatannya, saya kira bisa tetap dilanjutkan dengan mengadilkan tadi, ya, kepada sosial maupun lingkungan. Kang Emil kan bilangnya 150 apartemen di atas Pasar Jaya. Pak Dharma sebenarnya punya rencana yang sama, tapi videonya Pak Dharma itu maunya rusunawa di atas Pasar Jaya itu. Mungkin boleh dijelaskan, Kang, bedanya kenapa Kang Emil maunya apartemen gitu? Karena Pak Dharma bilang rusunawa karena dia mau berpihak sama kelas menengah bawah. Apartemen dan rusun itu sama, Mbak, ya, hanya perbedaan istilah aja. Jadi hunian vertikal itu bahasa KBBI-nya rumah susun. Makanya nomenklatur di perizinan juga rumah susun. Kalau apartemen itu istilah komersial, bahwa namanya hunian vertikal, bahasa komersialnya apartemen. Apartemen mewah ada bahasa komersial lagi, namanya kondominium. Jadi itu hanya masalah peristilahan. Nggak ada perbedaan. Hunian murah di atas. Ya, masing-masing punya ide, ya. Masing-masing punya ide, silahkan saja. Tapi menurut kami yang paling realistis di seluruh dunia itu membangun yang namanya hunian itu di atas pasar. Udah itu aja. Bukan tidak. Ya, itu dia. Ada 2 tsunami di Jakarta, Kang, di Pondok Kelapa dan juga di Cilangkap dengan skema DP 0. Tidak ada masalah. Di zaman saya DP 0 nanti akan diimplementasikan seluas-luasnya dengan teori baru. Saya udah ada rumusnya, insya Allah. Ini beredar kok sampah di Singapura. Ini apakah sama konsepnya seperti pulau sampahnya Pak Heru gitu? Apa mau dibikin juga begini? Gini, semua inovasi mengatasi persampahan itu baik. Poin saya adalah praktek reklamasi di Singapura itu sekian persennya pasir laut, sekian persennya sampah yang udah jadi bongkahan, kan.
Nah, rumus itu yang kita akan jadikan inspirasi. Sehingga di Bantar Gebang yang udah 16 lantai, sebagian dikonversi oleh teknologi jadi bongkahan ala-ala Batako kan. Tujuannya buat apa? Bisa buat membangun, bisa buat untuk mereklamasi, kira-kira gitu maksudnya. Apakah pakai teknologi yang kayak itu Bang? 30 apartemen kan tadi akan sebut tuh ada teknologi baru dari China 30. Itu mah nanti dulu lah, ya jangan dikutip dulu ya. Cuman saya sudah mendengarkan paparannya begitu. Nanti dulu. Ya jangan dulu, yang itu jangan dulu. Please, nanti ada waktunya saya supaya gini. Kalau saya terangin sepotong-sepotong nanti kasusnya kayak yang lain loh Mbak. Dibully di apa untuk hal-hal yang konteksnya itu. Biarkan saya mencari penjelasannya lebih runut. Nanti di waktu saya terangin ya. Titip. Ya itu inovasi aja, ketika lahan habis di negara-negara maju membangun itu tidak harus di atas coupling, tapi di atas jalan, di atas sungai udah banyak contohnya. Hanya kalau peraturan itu ada, maka supply membangun hunian itu titiknya bisa jauh lebih banyak. Oke ya. Ya, saya belum dapat laporan, pokoknya tanya. Dan poinnya itu ke Pak Ariza terkait hal-hal yang sifatnya di luar saya pribadi. Akibat dari sebab. Ya. Sebabnya itu adalah semua urusan di Jakarta adalah politik tata ruang. Jadi saya sebagai gubernur, Pak, nanti kalau terpilih, saya mau audit di manakah keadilan tata ruang yang harus diadilkan, di manakah potensi tata ruang yang harus dioptimalkan. Data saja semua ada di situ. Ya. Nah, apa bedanya saya dengan pasangan lain? Saya 7 tahun kerja di luar negeri, mendesain kota. Ya. Jadi saya paham rumus yang namanya kota global. Kalau Bapak Ibu izinkan bersimpati ke kami akan balas dengan how, gitu ya, political will, kemauan untuk naik kelas menjadi kota global. Ada 30-an kota yang saya desain, mayoritas di Tiongkok karena dulu ekonominya 10%. Kemudian kalau yang dicari adalah calon gubernur yang pengalaman ngurus Jakarta, saya 7 tahun, tim ahlinya gubernur, 2 tahun Pak Sutioso, 2 tahun Pak Fauzi Bowo. Tugasnya adalah sebagai tim arsitektur kota, memeriksa sebagai proyek Bapak Ibu kan, apakah proyeknya comply dengan aturan, dengan green building. Setelah kami oke, baru gubernur tanda tangan. 7 tahun saya tekniknya adalah bendungan, tapi nanti realitanya adalah properti lagi, berbentuk distrik, ada hunian, ada sekolah, ada apa, nahan banjir air laut yang naik, tapi bisa ditutupi, ya. Tinggal mundur aja. Karena kan biaya reklamasi dan nanti jual propertinya ada selisih, bisa membiayai. Saya juga pasangan itu Pak, ingin orang Jakarta buang duitnya di Jakarta Pak. 2 juta orang Jakarta yang weekend keluar. Kalau dia spend 1 juta, udah 2 triliun uang orang Jakarta, habisnya kembali ke Bandung mana-mana karena Jakarta gak banyak pilihan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Turis asing kalau ke Jakarta Pak, ingatnya cuma semalam, gak banyak aktivitas. Maka pasangan Ridho ini punya konsep wisata global dan merevitalisasi kawasan-kawasan yang mati dengan reset lagi. Ini saya bilang 5 tahun ke depan kita akan sibuk Bapak Ibu. Saya bermitra dengan Redeka. Sekelas Disneyland, sekelas Universal Studio, tanpa kawasan ekonomi khusus, global investor yang mau datang ribet urusan perizinan, ya, mahal prosesnya, pajaknya tidak ramah. Tapi kalau special economic zone, izinnya di situ, tuh. Kemudian investasi global, nah itu hanya terjadi di Kepulauan Seribu, ya, kemudian kota tua sekarang tidak hidup. Saya akan bikin kampus
di kota tua, sehingga nanti kota tua menjadi kota ekonomi kreatif university, sehingga nanti kota tua menjadi gengsi culture, ya. Nanti cafe culture hunian butuh lagi di kota tua, maka kota tua bisa hidup ala Eropa. Kembali lagi, lagi strategi. Dan kalau ala Eropa, sebagai gubernur saya banyakin, daripada jadi pabrik kosong, daripada jadi guru nganggur, jadi saya paksa oleh gubernur supaya yang namanya bangunan-bangunan tua bisa diemblokan sebanyak-banyaknya. Itu saya lagi. Politik tata ruang yang selama ini menjadikan Jakarta hari ini dengan dinamikanya, kalau kami terpilih ingin kami luruskan, ya, ingin kami perbaiki. KPTR juga ingin pro bisnis. Kata siapa rumah tinggal maksimal hanya 2 lantai 3 lantai, lebih kalau dengan ideologi saya. Tanah susah, maka dibatasi yang namanya definisi rumah harus dipendekkan. Tapi ingin aja Pak setinggi-tingginya supaya suplai dunia kan backlognya 1,3 juta. Nggak bisa semuanya disuplai dengan proyek baru di tanah baru. Di proyek lama silakan renovasi, gubernur memotivasi yang dulunya selantai 4 lantai supaya bisa banyak manusia tinggal di lokasi strategis di Jakarta. Nah, ideologi itu yang ingin saya tawarkan, mudah-mudahan berkenan. Saya orangnya konkret, saya orangnya teknis, saya teknokratis, saya mencintai properti karena itu kehidupan saya. Kalau katanya nanti jadi pemimpin, ya gimana ya, dulunya melayani, berimajinasi, ya sekarang saya bagian yang mengarahkan. Sehingga nanti Jakarta kota global dan Jakarta akan meriah. Saya akan kejar dengan properti supaya ekonomi 8% Pak Prabowo dikejar, sosial housing jutaan dari Pak Prabowo juga kita akan terjemahkan. 150-an saya mohon ada mitra kita bangun perumahan di atas pasar di Tanah Abang 1 hektar karena kami sudah sebelah kami City. Itu asetnya Pemprov. Saya bilang kalau saya jadi gubernur nih 100 hari pertama saya sulap jadi tetap pasar ternak yang mau ternak tapi ada sebelumnya. Nah, hal-hal begitu tidak baik. Tapi yang terpenting cuma satu Pak, semua curhatan geng Ray Jakarta, urusan perizinan, urusan status hukum, urusan HGB, HPL, jadi gitulah ya, urusan denda KLB, urusan kewajiban. Nanti kita ngobrolin yang adil ya. Saya nggak mau menekan Bapak Ibu, saya ingin jadi pemimpin adil. Karena terakhir dari saya diajari ibu saya 5 urusan bekal hidup saya. 1, anakku kekuasaan itu diajar ibadah, hanya dikaya bukan jadi popularitas. Anakku kekuasaan itu sementara kamu nggak boleh sombong, ya harus nanti juga berakhir dengan orang boleh kuasa sombong nanti orang juga dari kamu ya. 3, kekuasaan harus ada manfaatnya, ya. Makanya nanti curhatan Bapak Ibu saya cari. Yang keempat, pemimpin harus adil nanti. Ya. Adil itu adalah yang kecil kita besarkan, yang sudah besar kita luaskan. Jadi real estate di pemukiman kumuh tolong kita support, tapi kelas-kelas SCB itu juga kita luaskan. Spesial ekonomi. Terakhir dari saya kepemimpinan nomor 5 adalah pemimpin dahulukan fakir miskin. Jadi saya punya cita-cita mulia, ingin membuktikan di penjaringan di daerah-daerah tanah tinggi dengan ilmu arsitektur, dengan politik mobil, kekumuhan bisa kita manusiawikan karena harus selalu menyusun, ya. Tapi tidak bisa menata ulang dengan berbagai cara-cara kreatif. Saya kira itu visi misi kurang lebih pasangan Rio secara umum. Saya cukup dengan pantun membeli kado isi sepatu, tadi ke pasar baru membeli baju. Pasangan Rio nomor 21 siap membawa Jakarta baru semakin maju. Terima kasih. Ini ada detik aja kan seperti memang nggak bisa dihindari ya, sepak bola dan
berpolitik menyatu karena budayanya luar biasa. Proses sederhana, saya tahu saya datang dari situasi bobotoh dan Jackmania yang begitu rupanya. Tapi saya orangnya sederhana, saya itu kayak Sinteyong Pak. Kalau nanti sudah ditakdirkan, saya membela penugasan yang menjadi takdir saya. Waktu Sinteyong lawan Korea Selatan kan dia membela Indonesia, saya juga sama. Kalau jadi gubernur Jakarta, pastilah saya bela Persija, ucapannya. Kasihan Pak Persija itu, home-nya itu di Jawa Barat coba, di Makassar, di Bogor kan, di Bekasi, karena JIS-nya nggak bisa jadi rumahnya. Saya sederhana, saya panggil nanti Pro, saya bilang jadikan komitmenkan JIS jadi home base-nya Persija, bukan Persija dijadikan customer yang sama statusnya kayak konser-konser. Kemarin nggak bisa main di JIS karena rumputnya baru beres Bruno Mars, konser musik padahal kan tujuan membangun stadion untuk sepak bola. Jadi ini bersepak bola itu malah terpinggirkan, yang wajib jadi sunat yang sudah jadi wajib. Disampaikan dulu ya Pak, ya. Jadi saya akan awal balikan memastikan JIS jadi home base, plus saya perbaiki akses-aksesnya karena masalahnya arsitektur banget Pak ya. Stadionnya dibangun tapi sekelilingnya aksesnya tidak disiapkan, jadi akhirnya 5-6 jam keluar dari. Nah, ke pertanyaan susah, persis Pak, di mana lahan di Jakarta yang bisa mewujudkan visi Pak Prabowo? Bisa Pak, kalau pakai hukum pasar nggak akan beres, saya yakin. Harga tanah sudah mahal, Bapak jual murah akan masuk kan? Jadi ini karantina. Makanya sebagai gubernur Jakarta nanti Pak, saya serahkan ke Jakarta 150 lokasi pasar kita bikin kemudian yang mensupport Pak Prabowo itu. Saya udah hitung dengan Pak Gede Widiado, salah satu sahabat saya. Saya kan desain Spring Hill atau Bapak ke Kemayoran, kompleks Spring Hill, apartemennya itu saya desain. Ya. Ada rumusnya Pak, ya. Membangun buat orang umum ada dananya, dari dana KLB ada 17 triliun saya ada diskusi. Cepat kan? Dari fasum-fasos dikombinasi dengan APBD, fasum-fasos kewajiban pengembang yang jadi tabungan, hasil dana KLB, gabung APBN, itu dana pembangunnya. Ya. Di mana lokasinya? 150 pasar saya serahkan. Di mana lokasinya? Stasiun Tanah Abang, cuma satu lantai untuk melihat udara. Di London, di Tokyo, di Hong Kong tempat saya tinggal, nggak ada namanya terminal, lihat ke langit. Yang ada dia di basement, atasnya ada mall, atasnya ada hunian. Hong Kong harus dicontoh, kecil padat tapi nyaman.